Sebentar kita akan ngobrol-ngobrol di malam Jumat ini. Teman-teman alhamdulillah. Kita tunggu dari Dutaan Besar Kolombia. Semoga aja bisa. Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak. Selamat malam, Oh, salah. Mas Ya, Anis. Pak, di Kolombia pagi ya? Iya, pagi, Pak. Alhamdulillah Tuh bisa lancar bisa nih. tapi nggak tampil kan di layar. Tampil ini, Tampil ya. tampil. Di Pak Yandri tampil nggak ya? Kalau Bapak ada di sini, cuma yang bawah nggak kelihatan. Tapi bisa ya. Bisa di tempat di kami kelihatan. Oke, berarti bisa ini. Ya, ya, alhamdulillah. Semoga besok besok malam bisa berjalan lancar. Ya. Siap-siap. Mungkin ini dicoba agak lama dikit, Pak, karena takutnya berapa durasi tiba-tiba mati atau gimana. Untuk dicoba Oh, lebih lama dikit. Karena Bugale kemarin dicoba seperti itu cuma berapa menit itu langsung putus. ya, ya, baik. Ini sekarang posisi Bapak di mana ya? Di Wisma Indonesia. Oh, di Wisma. Kalau nanti Bapak Dubes rencana di mana beliau? Sama, masih di Wisma juga. Mungkin nanti di ruangan kerja beliau atau apa nanti pakai IG beliau sendiri mungkin. Oh, jadi nggak jadi IG KBRI? Tapi nanti dicoba dulu. Kalau nggak bisa opsi kedua pakai akun ini. Oh ya, soalnya saya akan tampilkan di mana di meme itu nanti saya Iya. ubah ke IG KBRI gitu. Oh, ya mungkin nanti saya tanyakan dulu ke beliau bagusnya pakai yang mana. Beliau prefer ke akunnya beliau sendiri atau pakai akun kantor. Baik, baik. Terima kasih. Sekarang Siap. di Kolombia pukul berapa? Ya, Pak ya. Sama untuk waktu sekitar jam 8.56 pagi dan hari Kamis, baru hari Kamis di sini. Bagaimana kondisi cuaca di Kolombia? Kalau cuaca sini nggak menentu ya Mas. Kadang panas, panas banget. Terus tiba-tiba mendung kayak gini. Mendung, nggak tahu hujan atau enggak. Untuk suhu sekitar 16 16 derajat. Baik, baik. Ini di Bogota ya, Pak ya? Di Bogota Iya, ya? di Bogota, Tempatnya. di pusat kota. Iya. Iya. Kalau keseharian ini selama pandemi COVID bagaimana kegiatan di KBRI? Untuk kegiatan ini hampir nggak ada kegiatan sama sekali karena penutupan daerah ya. Beberapa daerah ditutup karena tingkat penularannya sangat tinggi. Jadi eh, beberapa bulan kemarin sempat mau dibuka tapi nggak jadi karena ada penutupan kembali. Jadinya yang nggak jadi dibuka. Kemungkinan nanti September ini baru dibuka lagi. Ya, ya. Kita sharing dulu aja ya, Pak ya, karena mengingat Siap, supaya kelancaran ini. baik, baik. Ya. Terkait data COVID itu di tempat Kolombia menanjak terus atau bagaimana? Apa sudah turun? Kalau turun belum, cuma tingkat kesembuhannya lumayan banyak sudah. Tapi untuk kesembuhan, uh, untuk peningkatan ya masih meningkat.
Tapi kesembuhannya juga meningkat juga sih. Baik. Ada berapa yang terkena positif di Kolombia, Pak? Untuk hari ini saya belum lihat notifikasi terbaru, update terbaru dari eh, apa gubernur setempat. Tapi nanti nyoba saya lihat dulu kemungkinan ada berapa untuk penyebaran COVID per hari ini. Kalau data dari kemarin berapa dia, Pak? Oh iya, Kolombia keluar. Sebentar kita tunggu dari kedutaan Kolombia. Nah, Maaf tadi ada ya. telepon jadi Oh, terputus. baik. Kirain tadi kendala sinyal. Bukan. Telepon. Maklum setiap Ya. pagi ditelepon sama perusahaan air minum. Baik, nggak apa-apa. Kalau apa untuk sinyal nanti lancar ya, Pak ya? Lancar. Untuk daerah Wisma karena pakai WiFi ya, jadi nggak akan terganggu untuk masalah sinyal. Walaupun di gunung. Baik. Ya. Jadi tampilan di situ juga sudah jelas, Pak Yandri, Pak Yendra? Jelas. Untuk Mas Anies juga kelihatan jelas. Cuma tampilan saya yang di bawah itu hitam doang. Takutnya Oh, kayak karena kemarin hitam doang. Tapi di sana nggak nampil. Tapi kalau ini nampil, berarti nggak ada masalah. baik. Nanti mungkin diubah ke apa? Landscape ya, Pak Yendra, mungkin Bisa. supaya Bisa. jelas. Bisa, Mas. Bisa. Ya. Seperti ini. Sebentar. Ya, mungkin sudah jelas sekarang. Kalau saya lihat Mas Anies kelihatan jelas sih. Oh ya. Lebih jelas di awal tadi atau sekarang? Sama Ya, Pak ya? aja. Dari awal Sama. sampai sekarang masih masih sama. Nggak ada masalah kan. Yang penting nggak ada koneksi yang terputus untuk masalah seperti ini. Karena takutnya kayak kemarin dicoba berulang kali, paling durasi berapa menit langsung mati karena satu nggak nampil, yang kedua bukan masalah koneksi, yang Ya. kedua putus sendiri. Oke, siap. Hmm. Kalau apa menerapkan di Kolombia, menerapkan apa lockdown juga tidak ya, Pak Indra? Kalau lockdown enggak, karena beberapa tempat ada kayak yang dagang itu masih dagang, dan uh, yang bangun pasti bangun rumah atau pagar atau apa itu masih, mereka masih berangkat. Dan seperti ini orang-orang masih pada kerja. Tapi untuk masyarakat normal, beberapa orang memang harus menerapkan ganjil genap ya untuk keluar dari wilayahnya, misal ke apotek atau belanja kebutuhan pokok itu sesuai dengan tanggal yang ditetapkan di sini. Misal
Ini tanggal ganjil, harusnya KTP atau identitas yang dibawa harus genap. Sebaliknya dengan Indonesia, kalau Indonesia ganjil genapnya kan tanggal ganjil pakai ganjil, kalau genap pakai genap. Kalau di sini sebaliknya. Oh gitu. Ya, ya, ya. Sampai saat ini data COVID ada berapa banyak? Sekitar 400 ribuan untuk yang Oh, positif COVID. Cukup lumayan banyak dan total penduduk di sini sekitar 45 juta. Bukan seperti Indonesia yang hampir 200 lebih ya. ya betul. Oh, total penduduk di Kolombia berapa, Pak Indra? Sekitar 45 juta penduduk. Apa penanganan dari pemerintah Kolombia terhadap apa ya warga yang terkena COVID-19 ini? Kalau untuk itu, untuk saya belum dapat informasi yang jelas ya. Tapi untuk mungkin nanti bisa ditanyakan ke Pak Dubes karena koleganya Pak Dubes banyak untuk bagian kayak Menteri Kesehatan dan beberapa dokter setempat. Ya, ya. Kalau dalam acara ini masih dalam rangka 17 Agustus. Sinyalnya. Ya, Uh, terdengar Pak Yendra? terdengar, Ya. kedengaran Mas. Masih dalam rangka Agustusan. Nah, ini KBRI Ya. Bogota mengadakan apa upacara atau lomba secara offline atau secara online? Kemarin secara virtual semua, Mas. Mulai dari lomba sampai upacara kita ngadainnya dengan virtual. Untuk lomba-lomba sendiri kita cuma lomba bikin karya apa gitu, mungkin masakan atau apa yang berhubungan dengan Indonesia dengan bahan yang ada di sini. Dan untuk upacara bendera kemarin ya secara virtual, memang pas tanggal tersebut beberapa tempat termasuk daerah Wisma ini ditutup. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk atau keluar dari apartemen mereka. Juga masyarakat di sini istilahnya apa ya, hidup nggak hanya di Bogota, tapi banyak yang hidup di beberapa kota di luar Bogota. Yang saya tadi ngecek di Wikipedia itu hubungan bilateral antara Kolombia dan Indonesia dan Kolombia ini September nanti tanggal 5 40 tahunnya ya, Pak Hendra. Benar Pak. Untuk Nah, apa yang lebih memang kuat? Baik. Gimana Pak? Ya. Hubungan bilateral bagaimana, Pak Hendra? Ya, hubungan bilateral ini dengan Indonesia itu ya, karena saling support. Mungkin untuk produk belum karena belum ada banyak promosi yang akan Indonesia bagikan di sini terkait apa apalagi ada pandemi seperti ini belum bisa kelihatan. Jadi untuk hubungan lain lumayan bagus karena apa ya istilahnya, pemerintah setempat juga dalam hubungan bilateral Indonesia Kolombia ini apa yang lebih menonjol, Pak Yandra? Dari segi pendidikan atau dari segi perdagangan atau segi lainnya mungkin? Mungkin dari sisi pendidikan ya, banyak masyarakat kita yang di sini kebanyakan kayak mahasiswa dan suster dan padre itu hampir mendominasi di sini. Oh, yang kuat justru pendidikan ya? Iya, pendidikan. Untuk kerjasama lain mungkin ada, tapi
nggak sebanyak itu, nggak sebanyak yang apa di bidang pendidikan. Ya, ya. Kalau apakah dari segi menonjol dari segi pendidikan, apakah juga banyak mahasiswa apa ya Indonesia yang mendapatkan beasiswa atau kuliah yang di Kolombia? Ada lumayan banyak mas, lumayan banyak. Cuma beberapa bukan di Bogota ya, tapi di beberapa kota lain mungkin yang universitasnya terbaik di sini. Baik, baik. Ya, ya. Mohon maaf kalau Pak Yendra sendiri asal mana ya Pak Yendra? Asal Jawa Tengah. Dari mana Jawa Tengah? Iya, dari Kudus, Jawa Tengah. Oh, oh Kudus. Mbak Arwani ya? Iya. Ya, ya. Saya Semarang saya. Oh, dekat tetangga. Alhamdulillah. Jadi keluarga semua di Kolombia, Pak Yendra? Enggak, yang keluarga masih di rumah. Untuk istri di Jepara dan ibu saya di Kudus. Luar Saya biasa sendiri. ini. Perjuangan. Merantau, Mas, Perjuangan. merantau. Ya, ya. Ngadu nasib. Sudah lama mendampingi Bapak Dubes? Untuk saat ini ya sekitar 3 tahun, Mas. 3 tahun di Oh, Kolombia. sejak menjabat beliau tahun 2011. Sebelumnya belum. Sebelumnya baru kali ini. Baru sekali ini. Itu ditugaskan dari Kemlu atau bagaimana, Pak Yendra? Kita staf bawaan duta besar ya. Jadi dari Kemlu menyediakan beberapa staff untuk dibawa ke sini. Tapi khusus di kayak Wisma, bukan di kantor. Baik, baik. Alhamdulillah. Ya. Kalau dari segi sepak bola ini, nah, iya. Sepak bola kan Kolombia ini selalu unggul daripada Indonesia. Itu apa menurut Pak Yendra sebabnya ini? Padahal kemungkinan penduduk di Kolombia aja tuh cuma 45 juta, sedangkan di Indonesia lebih banyak dari itu. Kolombia. Iya. Untuk fanatik persepak bola hampir berapa persen ya? Hampir mungkin 85% penduduk sini fanatik dengan sepak bola, apalagi persepak bola wilayah mereka masing-masing. Kalau Indonesia kan fanatik tapi kotanya banyak, jadi mereka punya jagoan sendiri, mungkin di kota masing-masing. Kalau sini langsung satu klub itu, misal perwakilan dari klub A dan klub B itu sangat sedikit lah untuk klubnya. Jadi pilihan mereka juga cuma ini dan nanti digabung untuk maju ke tingkat nasional atau tingkat internasional. Jadi fanatiknya lebih tinggi di sini. Untuk misal di jam kerja, misal ada pertandingan seperti itu, kerjanya sempat ditunda untuk melihat pertandingan sepak bola itu. Jadi hampir semua orang lebih mentingin sepak bola daripada yang lain. Ya. Apa nilai atau value yang diterapkan dalam pemerintah Kolombia terhadap timnas sepak bola Kolombia tersebut? Apa ya Mas? Kayaknya nggak ada, karena antusias mereka sendiri untuk pribadi ya. Itu lebih fanatik ke sepak bola. Jadi untuk pemerintahnya juga kemungkinan sama kayak masyarakat di sini ya. Jadi ikut fanatik juga. Jadi untuk beberapa hal
mungkin difokuskan ke sepak bola mereka karena udah jadi kayak jati diri mereka, emang jati dirinya di sepak bola. Ya, ya. Baik. Kalau dari segi ini wisata, kita kali dari segi wisata, apakah banyak Mhm. turis dari Indonesia ke Kolombia, Pak Yendra? Kalau turis kemungkinan hanya beberapa ya, Pak, karena dilihat dari wilayahnya sangat jauh dari Ya, jangkauan. Ya mungkin ada lah beberapa, tapi nggak sebanyak yang di tempat-tempat kayak Amerika Serikat, Meksiko atau di mana itu, karena jangkauannya juga terlalu jauh. Dan untuk wisata di sini juga yang terdekat cuma beberapa, nggak sebanyak yang ada di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia kan jangkauan sekian kilo kita udah ketemu dengan wisata baru ini. Tapi untuk yang di sini wisatanya lumayan jauh, jadi butuh beberapa hari di sini untuk berwisata. Dan pastinya jet lag-nya lumayan kerasa di sini karena dari sisi ketinggian dan iklimnya juga itu mendukung untuk istirahat. ya, ya. Tempat wisata apa aja kalau yang perlu ini teman-teman kader-kader HMI dan publik untuk diketahui supaya Baik. mengetahui tempat wisata di Kolombia? Hampir banyak ya, cuma jangkauannya lebih luas. Yang satu yang daerah sekitaran Bogota paling Monserrate. Monserrate itu semacam kayak kalau pernah ke Sunan Muria ya. Nah, di Iya. atasnya itu ada gereja di sana. Dan ketinggiannya lumayan tinggi, lebih tinggi. Tapi ada beberapa armada untuk ke atasnya, diantaranya kayak teleferico atau kereta yang ke atas itu. Itu dan namanya Katedral de Sal, itu semacam gua. Gua eh, yang mengandung apa ya? Mengandung garam dan ada pembuatan garam di situ di dalam guanya itu. Padahal dari jangkauan laut ini sangat lumayan jauh ya. Tapi ada tempat seperti gua itu menghasilkan garam. Baik. Kira-kira perlu berapa hari nih kalau berkunjung ke Kolombia dan menikmati tempat wisata-wisata di Kolombia? Uh, Kemungkinan kalau nggak capek ya sekitar kurang lebih 1 bulan, kemungkinan itu cukup ya. Oh, Atau banyak. kurang dari itu minimal 3 minggu lah, 3 minggu di sini karena transportasinya juga jauh karena lewat darat. Kalau lewat udara kemungkinan cepat, tapi ya agak sedikit mahal ya karena naik pesawat lokal itu harganya ya lumayan murah sih, cuma over budget nanti jadinya. Baik, baik. Negara mana yang paling ini, Pak Indra? Yang paling banyak berkunjung ke Kolombia? Kebanyakan dekat-dekat sini aja ya Mas, kayak seperti orang Amerika, karena kedutaan sini juga gede yang Amerika, terus orang Eropa, dan beberapa sekitaran kayak orang Argentina, orang Peru, orang Ekuador, itu sering berkunjung ke sini. Baik. Bisa bisa ditambahkan mungkin dijelaskan Baik, kalau apa Kolombia ini kan jajahan dari Portugis, Pak Yendra ya? Spanyol, Oh ya, jajahan Spanyol. Spanyol. Nah, itu Hmm. apa mungkin ada tambahan wawasan buat kami dari Amerika Latin kan ya? Iya, Amerika Latin. Ya. Mungkin apa ya Mas?
eh, mungkin bahasa mereka menggunakan bahasa Spanyol sendiri ya, walaupun dijajah Spanyol tapi bahasanya tetap dipakai. Baik, baik. Untuk apa mungkin tradisi kemungkinan hampir sama dengan Spanyol karena lumayan lama juga penjajahan di sini dijajah oleh Spanyol. Ya, ya. Terkait ini, Pak Indra, Hmm. Indonesia ini apa yang mungkin ada barang yang diekspor ke Kolombia atau mungkin juga sebaliknya? Untuk barang yang diekspor itu apa ya? Kemarin sempat lihat beberapa produk Indonesia seperti wafer itu ada di sini dan beberapa mebel ya, mebel Jepara. Oh, dari Jepara justru itu Ada ya. ada satu toko spesial khusus produk Indonesia. Tapi khusus mebel yang lebih menonjol ya. Untuk produk lain apa ya? Yang tapi belum fix sih, belum pasti. Karena kemarin sempat promosi Indomie tapi belum masuk produknya ke sini. Baik. Apa yang lebih dalam hubungan bilateral ini nanti apakah ada acara yang lebih apa ya real atau mungkin diajarkan secara virtual atau bagaimana? Sudah ada apa ya rencana? Kalau kalau rencananya kemarin kita mau bikin festival Indonesia lagi seperti yang 17 Agustus tahun-tahun kemarin. Berhubung pandemi, Indonesia kemungkinan apa? Mohon maaf. acara eh, Indonesia Festival, Festival Indonesia, Oh semacam iya, kayak apa ya, kayak bikin-bikin game dengan orang sini atau apa seperti euforia kita kalau 17-an. baik, baik. Ya. Terus keuntungan yang lebih besar apa dari Indonesia Kolombia, Pak Indra? Aduh, kalau itu saya belum dapat banyak info ya. Mungkin bisa Oh, ditanyakan ya, ke ya. Pak Dubes ya. Karena Baik. yang lebih tahu staf kantor. Kalau kami Hmm, cuma staf yang setiap ada acara kita pasti ada. siap, siap. Ya, selalu siap, Baik. selalu siaga ya. Siap siaga. 24 jam Ya. lah, Pak ya. Iya. Iya. Nah, kalau ini ngobrol-ngobrol nih tentang Kolombia ini kan Baik. terkenal kartel narkoba, Pak Indra ya. Nah, Iya. ini apakah masih ada nih kartel narkoba ini? Kemungkinan masih ada ya, Mas. Cuma nggak selegal yang orang-orang bayangin ya. Ya tetap ada peraturan tertentu yang tidak bisa sembarangan jual atau beli produk tersebut. Cuman beberapa seperti ganja yang udah diolah ya, misal dibuat balsem atau dibuat apa itu ada keterangannya untuk kesehatan, misal untuk apa penyakit rematik, tapi berupa obat gosok bukan obat untuk minum ya, obat gosok seperti kayak balsem gitu. Nah, apakah kalau dulu kan sangat menyeramkan nih Kolombia dengan kartel Iya, narkoba benar. tokoh siapa tadi saya punya data belum saya Pablo buka. Escobar. Nah, nah ya betul Pak Pablo Escobar. Nah, itu apakah sekarang masih menyeramkan di Kolombia ini? Enggak. Sekarang udah normal seperti di Indonesia ya, enggak ada kejahatan yang serius di sini. Jadi normal-normal aja, Mas. Kalau mungkin zaman itu mungkin masih menyeramkan karena eh, apa ya, mafia narkoba itu lebih mendominasi di tempat ini karena ya itu tadi penghasilannya kan lebih tinggi daripada orang bekerja biasa.
Jadi terkait kartel narkoba sudah tidak terlalu menyeramkan. Wah, ibaratnya kalau kami ini mau pendatang Kolombia tidak apa terlalu inilah tidak terlalu ditakuti gitu Pak Indra ya. Oh, iya, aman, aman kalau di sini. Aman lah sekarang Udah ya. normal, iya, udah normal. Ya ya. Ya alhamdulillah kalau gitu. Baik. Baik baik. Kalau apakah ada WNI yang apa eh, terkena atau terdampak COVID-19 ini Pak Indra? Sebenarnya terkena positif lah. Untuk saat ini, alhamdulillah belum ada, Mas. Belum ada. Kalau bisa jangan lah. Karena kan, Ya lah. eh iya, kan penyakit itu kan juga eh mungkin nggak terlihat tapi berbahaya juga. Ya, ya. Ini dari ada Pak Lukas Velas. Salam untuk teman-teman di Indonesia. Siap, terima kasih Bapak. Ini sepertinya tinggal di Kolombia, beliau. Katanya Iya. aman di Kolombia. Iya, aman. Aman, sekarang aman. Ya normal kayak kita hidup di Indonesia lah. Cuma mungkin kangen sambel atau apa, karena di sini nggak ada yang jual sambel. Ya, ya. Ya, oke. Mungkin itu dulu, nanti Baik. sudah 32 menit. Nah, ini lancar. Berarti Semoga aman, nanti acaranya Siap. lancar, aman. Baik, baik. Terima kasih banyak Mungkin Pak Yendra. iya, mungkin nanti iya, mungkin tambahan dikit ya, mungkin sebelum dimulai kita coba terlebih dahulu dengan akunnya Pak Dubes atau dengan akun ini sebelum acara dimulai. Karena takutnya ada problem, lebih baik problemnya itu diatasi di awal. Baik. Jadi nanti dengan apa tes di awal mungkin dengan Pak Yendra nanti ya. Baik, baik, dengan saya sendiri. Ya. Oh, ini menjawab Pak Lukas Velas, katanya posisi di Indonesia. Ada posisi. Oh ya, terima kasih Velas. Baik. Nah, untuk teman-teman semua pemirsa yang mengikuti live ini, jangan lupa saksikan besok hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ya, waktu Indonesia, dan waktu Bogota pukul 8 pagi. Nah, kami akan mengadakan sharing bersama Duta Besar. Oh, jam 8 malam, Mbak ya? Iya. Kalau di Indonesia pagi berarti di sini malam. Oh iya. Ya, besok kami kan iya betul. Nah, jangan lupa besok ikuti terus live IG di Instagram HMI Kader Umat dengan akun IG KBRI Kolombia. Nah, nanti bisa dipertanyakan dengan Bapak Dubes lewat kolom chat nanti. Jangan lupa teman-teman HMI seluruh Indonesia untuk yang besok malam menyaksikan live sharing dengan Duta Besar Kolombia, Bapak Rio Iswanto. Terima kasih banyak Pak Yendra atas waktunya. Baik, siap. Sama-sama, Mas. Sehat selalu. Salam buat para staf KBRI. Ya, assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam.